Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya siang hari ini? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Sudah pada makan kan tadi? Udah. Dua piring tadi. Puasa sama nasi kudu. Oh, ada yang puasa, kemudian ada juga yang sudah makan. Gimana makanannya? Enak nggak cateringnya hari ini? Enak. Enak. Alhamdulillah. Punya budi. Oke. Hari ini hadir semua kan ya? Ada yang tidak hadir? Semuanya. Yang hadir, Bu. Alhamdulillah. Hadir. Sri Mildawati tidak hadir, Bu. Oh, ada yang tahu nggak Sri Mildawati kemana? Izin, Bu Guru. Izin. Tadi izin, Oke. Bu. Tapi sudah ngomong ya ke wali kelas ya. Iya, Bu. Ya, Bu Guru. Tadi izin. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran PAI hari ini, Ustazah minta kepada Suryadi untuk memimpin doa. Bisa Suryadi? Suryadi. Ngantuk ya. Suaranya Suryadi. Suaranya Pak Sur. Suaranya Sur. Topik aja, Bu. Saya malu, Bu. Oke, ada yang malu. Baik. Malu saya, Bu. Mauin, Bu. Taufik deh. Baik, silahkan Taufik. Dipimpin teman-temannya untuk Malu-maluin. berdoa, Taufik. Ya, Bu. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni warzuqni amin. Baik, Selesai. terima kasih Taufik sudah memimpin doa teman-temannya hari ini. Sebelum mulai belajar, Ustazah mau mengingatkan buku selain buku PAI silahkan dimasukkan ke tas atau ke meja kalian masing-masing ya. Yang di atas meja hanya buku PAI supaya konsentrasinya nggak terpecah ke yang lain. Oke? Sudah disiapin bukunya, Baik. peralatan tulisnya? Udah, Bu. Udah siap, alhamdulillah. Sambil dicek-cek sebelah kanan kirinya, siapa tahu ada sampah. Bersihkah kanan kiri kalian? Bersih, Bu. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Nah, untuk menambah kecintaan kita kepada tanah air kita, yuk sama-sama dulu kita menyanyi lagu. Terlihat di layar? Belum. Belum. Belum, Bu. Sudah? Ya. Oke. 1, 2, 3, kita nyanyi bersama-sama. Dari Sabang sampai Merauke. Bang sampai Merauke berjajar menjadi Indonesia tanah berjanji padamu menjunjung tanah air Indonesia. Baik, terima Sekali suara kasih. saya. Sebelum ke pelajaran, seperti biasa, ada salah satu dari kita yang Ibu minta untuk membaca Al-Quran terlebih dahulu. Hari ini Ibu minta Habib. Hadir Habib? Hadir, Bu. Ya, minta tolong dibacakan dulu ayat Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 88 ini. Silahkan Habib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih Habib. Semoga jadi amal soleh buat yang membaca juga yang mendengarkannya. Terima kasih, Bu. Baik, teman-teman semua, siang hari ini kita akan kembali melanjutkan materi kita tentang makanan dan minuman yang halal serta menjauhi yang haram. Tapi sebelumnya, Ibu mau tanya dulu. Teman-teman masih ingat nggak pelajaran kita pekan kemarin apa? Kita ngebahas tentang apa? Lupa Bu Guru. Akli. Tentang dalil nakli, Bu. Oke, Oh, iya. terima Tentang kasih. perintah mengkonsumsi yang halal dan menjauhi yang haram, Bu. Oke, terima kasih Hafsah. Tepuk tangan dulu buat Hafsah, masih ingat, Jos. Ini ranking 1 sih, Bu. Pintar sekali dia. Makasih. Iya, bisa ranking 1 karena dia rajin belajar. Mulyono juga bisa nanti ranking 1 ya. Dari Iya. belakang. Kalau pekan kemarin kita belajar tentang dalil naklinya, kemudian pengertiannya juga, hari ini akan kita lanjutkan bahasan kita tentang ketentuan makanan dan minuman yang halal serta yang haram gitu ya. Masih makanan halal sekarang Ibu mau ingin tahu nih, makanan halal masih ada yang ingat nggak kemarin pengertian dari makanan halal apa? Ya Bu, saya Bu. Oke, Fatah silahkan. Makanan yang halal adalah makanan yang boleh dikonsumsi menurut ketentuan syariat Islam. Oke, makanan yang boleh dikonsumsi menurut ketentuan syariat Islam. Terima kasih Fatah. Teman-teman sepakat kan dengan hal ini? Kakak. Bu. Baik, alhamdulillah. Mengetahui tentang makanan dan minuman yang halal serta makanan dan minuman yang halal itu punya banyak manfaat buat kita sehari-hari. Karena apa? Karena dengan mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, kita jadi punya keyakinan nih untuk makan hanya makanan yang halal karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teman-teman, hari ini insya Allah kita akan belajar tentang jenis dan contoh makanan dan minuman yang halal serta yang haram. Kemudian juga akan belajar tentang manfaat dari mengkonsumsi yang halal dan menjauhi yang haram. Seperti itu ya. Tapi sebelumnya ingin kalian menonton dulu. Ini untuk membuka cakrawala pengetahuan kita karena ada ternyata yang sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. belum ada ya? Belum kelihatan. Belum kelihatan Bu. Baik, sebentar. Ibu ingin kalian mengkritisi hal ini ya. Kumpulkan pertanyaan kalian sebanyak-banyaknya. Ada tayangan yang ingin Ibu sampaikan berikut ini. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah kelihatan Bu. Oke. Asing nggak dengan yang namanya soju? Asing. Tahu, Bu. Nggak tahu, atau baru tahu. Artis Oke. Korea kayaknya itu, Bu. Kak. Soju. Artis Korea ya. Soju Baik. Li. Kita Nama orang Bu. kita saksikan dulu ya. Sojoy. Susu. Soya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal Scott yang dirahmati Allah, beragam pertanyaan muncul mengenai minuman kekinian ya, baik dari minuman boba, kopi, kemudian juga yang nggak kalah ramai ditanyakan sama netizen kepada Hal Corner adalah tentang minuman soju. Ditambah lagi dengan adanya klaim halal dari sebuah produk atau merek minuman soju
yang diklaim bahwa itu adalah minuman soju yang halal. Nah, ini jadi menuai pertanyaan kepada Halal Corner, apakah itu benar-benar halal atau gimana sih? Karena belum mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Buat kamu pecinta drakor, pasti sering lihat ya opa atau dongsaing kesayangan kamu lagi meminum soju. Nah, buat yang belum pernah dengar, sebenarnya soju itu apa sih? Soju itu adalah minuman khas tradisional dari Korea Selatan. Hal pertama yang harus diingat adalah kasus ini serupa dengan bir bintang zero alkohol. Bir yang mengklaim halal bahan bakunya itu tidak dapat disertifikasi halal oleh MUI. Komisi Fatwa MUI menegaskan produk itu menyerupai minuman bir yang telah disepakati diharamkan dalam Islam, baik warnanya, rasa, aroma, bahkan juga kemasan botolnya. Di dalam kriteria SJH pada bagian produk ditegaskan bahwa karakteristik atau profil sensori produk tidak boleh memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan fatwa MUI. Yang kedua adalah larangan tasyabuh. Rasulullah SAW bersabda, bukan termasuk golongan kami siapa saja yang menyerupai selain kami. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2695. Selain itu, hal squad, larangan tasabuh itu sebenarnya erat kaitannya loh dengan etiket meminum soju. Pernah tahu nggak sih atau pernah dengar nggak sih kalau minum soju itu ada beberapa etiketnya? Seperti pertama adalah bagaimana cara meminumnya, bagaimana menuangkannya, dan bagaimana siapa dulu yang minum. Nah, itu kan udah pasti ngikutin gaya orang-orang yang, mohon maaf ya, non-muslim seperti itu. Nah, nggak heran soju-soju yang dijual di Indonesia itu juga menyediakan, selain menjual sojunya, dia juga menjual gelas-gelas lokinya, biar katanya nih minumnya tuh udah mirip-mirip lah, kayak drakor-drakor gitu, minum soju pakai gelas lokinya. Sebenarnya urusan minum aja sih, air putih sejuk pun bisa menghapus hausmu loh, ya nggak sih? Oke, sekian dulu dari Halal Corner. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, halal is my way. Oke, terima kasih. Barusan sama-sama udah kalian saksikan tentang soju. Soju halal. Benarkah soju itu halal? Walaupun terkandung di dalamnya 0% alkohol, itu kasusnya sama kayak bir bintang ya. Bir bintang zero alkohol. Kalau kalian pernah jalan-jalan ke mall atau ke mana supermarket gitu ya, mungkin akan mendapati di deretan-deretan tempat minuman itu ada zero alkohol, bir bintang zero alkohol. Bintang zero. Ya. Lanjut Bu Guru. Oke. Nah, sudah punya gambaran pertanyaan apa yang akan kalian sampaikan? Sudah, Bu. Jadi simpen dulu pertanyaannya ya, disimpan dulu. Sekarang udah pada baca materi kan tadi malam seperti yang Ibu sampaikan di grup? Sudah Bu. Terima kasih kalau seperti itu. Tadi pertanyaannya apa aja? Siapa aja yang mau ngasih pertanyaan nih terkait dengan materi, terkait dengan apa namanya tayangan video tentang soju tadi? Siapa aja yang mau bertanya? Saya, Bu. Iya, silahkan Widya. Saya kok. Dari tayangan tadi berarti makanan yang kekinian itu ternyata tidak semua halal ya, Bu ya? Yes, terima kasih Widya. Pertanyaannya kita simpan dulu ya teman-teman. Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Silahkan Habib. Kalau gitu, apa aja sih, Bu, ketentuannya makanan halal dan haram itu, Bu? Oke, bagus pertanyaannya. Pertanyaan Habib dan pertanyaan Widya nih pertanyaan yang bagus sekali. Ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian tadi, Ibu akan membagi kalian ke dalam ruang Zoom yang lain. Siapa aja teman-temannya ya. Nanti jangan kaget ya kalau ketemu teman. Oh, tapi sebelumnya maaf. Sebelum ke ruang Zoom, Ibu akan bagikan dulu LKPD. Silahkan nanti
Ya, ini LKPD-nya. Nanti ini jadi bahan untuk diskusi kalian. Oke. Berbekal dari materi yang sudah kalian baca, nanti kalian bisa mengerjakan LKPD ini. LKPD-nya akan Ibu share sekarang. Oh, di ruang sebentar. Di chat ya LKPD-nya ya. Room 1 nanti ada. Saya belum tahu. Sebentar ya. Sudah ya? Baik. Ini kelompok 1 siap. Sudah diskusi di room kalian masing-masing? Sudah. Ternyata saya sama ini Johan. Kita ngapak sebahasa, Pak. Nah, sekarang setelah kalian berdiskusi, silakan presentasi dari kelompok 1. Siapa yang akan mewakili? Apakah ketuanya Pak Suryadi? Ya Bu, saya Iya, Bu. Bu Guru. Baik, silakan Sur. Ya, terima kasih Bu. Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jenis-jenis makanan dan minuman yang halal. Makanan dan minuman yang halal punya 3 kriteria. Yang pertama, halal dari segi wujudnya, zatnya, makanan itu sendiri, yaitu tidak termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, halal dari segi cara mendapatkannya. Yang ketiga, halal dalam proses pengelolaannya. Kemudian jenis-jenis makanan halal menurut wujudnya adalah sebagai berikut. 1, makanan yang disebut halal oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikkan. Yang ketiga, makanan yang tidak mendatangkan mudarat, tidak membahayakan kesehatan tubuh, tidak merusak akal, serta tidak merusak moral dan akidah. Nah, demikian Bu dari kelompok kami. Terima kasih Suryadi. Kelompok yang kedua? Saya Bu. Baik, silahkan. Burhan. Kelompok 2 sudah merumuskan dan menelaah skema tentang jenis-jenis makanan dan minuman yang haram. Oke. 1. Semua makanan yang langsung dinyatakan haram dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Dalam ayat tersebut, makanan yang dinyatakan haram adalah 1. Bangkai, 2. Darah, 3. Daging babi, 4. Daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Yang kelima, hewan yang mati karena tercekik. Yang keenam, hewan yang disembelih untuk berhala. Kemudian poin kedua, semua jenis makanan yang mendatangkan bahaya. Kemudian poin ketiga, semua jenis makanan yang kotor dan menjijikan. Kemudian poin yang keempat, makanan yang didapatkan dengan cara batil. Itu Bu, rumusan kelompok 2. Oke, terima kasih kelompok 2. Baik, teman-teman. Tadi sudah sama-sama kita dengerin presentasi dari kelompok 1 sampai ke kelompok 4 ya. Nah, setelah ini Ibu minta tolong salah satu dari teman-teman untuk menyimpulkan kita habis belajar apa sih hari ini. Sri Mildawati ada nggak? Izin Nggak Bu. ada Bu. Iya, mohon maaf. Oke, kalau gitu siapa yang bisa menyimpulkan? Saya aja Bu. Boleh, silahkan. Dari pembelajaran hari ini kita mendapatkan bahwa makanan
makanan yang halal termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai konsekuensi apabila melaksanakan perintah itu selain berpahala juga akan mendatangkan manfaat, dan makanan yang haram akan berdosa, juga mendapatkan atau mendatangkan bahaya, Bu. Gitu. Oke, terima kasih. Lengkap sekali kesimpulannya Widyawati. Terima kasih ya, Nak. Iya, sama-sama Ibu. Teman-teman, jadi setelah kita belajar hari ini, kita jadi semakin yakin ya bahwa Allah itu menciptakan banyak sekali makanan yang berasal dari tumbuhan maupun hewan yang bisa diambil manfaatnya oleh manusia. Nah, sebagai seorang muslim, kita punya rambu-rambu. Yang pertama, makanan tersebut harus halal. Yang kedua, makanan tersebut harus thayyib. Allah menciptakan lebih banyak makanan yang halal dibanding makanan yang haram. Jadi ambil yang banyak itu, ambil yang makanan-makanan halal itu supaya apa? Satu, kita mendapat pahala karena sudah mengikuti perintah Allah. Yang kedua, punya manfaat buat tubuh kita. Baik. Kemudian yang harus kalian ingat juga adalah sebagai seorang Muslim yang hidup bertetangga dengan orang-orang non-Muslim, maka kita juga harus menghormati pilihan mereka. Contohnya misalnya pilihan makanan mereka gitu ya, bahwa ketika mereka makan sesuatu yang diharamkan dalam agama kita, mungkin mereka punya alasan gitu ya, karena larangan yang Allah kasih ke kita ya berlakunya hanya untuk kita sebagai seorang Muslim, umat Islam gitu nak ya. Artis. Baik. Teman-teman, berikut, sebentar. Kita kerjain post-testnya langsung ya. Ya. Kita kerjain post-testnya. Silahkan dilihat di kolom komentar. Ibu tunggu, langsung diklik. Bisa atau tidak? Bentar, Bu. Jaringan di tempat saya lelet, Bu. Jaringannya Oke. gangguan. Baik, terima kasih. Sudah banyak yang masuk. Oke, terima kasih ya. Tapi dari yang masuk ada beberapa nih yang belum 100% benar semua. Coba Ibu mau ulang dulu kalau begitu. Kalau gini, kalau kita dapat ikan di kolam yang mati, ikan tersebut kemudian diambil, terus dibumbuin, digoreng. Ikan tadi kan masuknya bangkai ya. Nah, bangkai ikan Ya. itu halal atau haram? Halal, Bu, halal. Halal, Tidak Bu. busuk. Kalau busuk nggak halal. Oke, Suryadi tadi bilang halal. Teman yang lain ada mau kasih tanggapan? Halal, Bu. Halal, Bu. Halal. Oke, yang jawab Gantung, Bu. halal alasannya apa? Karena bangkai itu yang halal ada dua, Bu. Bangkai belalang sama ikan. Oke, good job Taufik. Benar. Jadi bangkai Kalau dia yang busuk sudah, Bu, gimana, Bu? Halal? Ya, Kalau jangan sudah dong. busuk Kalau busuk membahayakan itu nggak ya. boleh. Nanti Kalau dapat, Kalau mau nggak apa-apa. sakit kalau matinya perut. misalnya matinya jam Topik sakit 10, perut, Bu. kamu matinya jam 10-an, kemudian kamu dapatnya jam 12, itu pasti belum busuk ya. Masih bisa dimanfaatkan ya. Terus gini, Ya, Bu. satu lagi. Kalau misalnya kamu dapat kamu lapar nih, terus lihat ada sesajen. Nah, sesajennya tuh ingkung yang gede gitu, ginu-ginu ayamnya. Kamu makan nggak tuh ingkungnya? Makan, Bu. haram, Bu. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Kalau Mulyadi Mulyono mau makan, tadi Widyawati bilang Takut, Bu. haram. Oke, Elak. yang Dia benar lapar, yang mana Bu. nih? Boleh dimakan apa nggak boleh? Tidak Nggak boleh, Bu. boleh, Bu. Tidak boleh. Karena apa? Oh, gitu ya. Karena itu dipersembahkan buat setan, Bu. Oke, good job. Terima kasih. Betul. Bu. Karena dia disembelihnya bukan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih teman-teman sudah mengikuti pembelajaran kita dengan sangat semangat hari ini. Ibu senang
Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat buat kita, semakin menambah keyakinan kita hanya mau mengkonsumsi yang halal. Itu ya. Karena Allah itu menciptakan lebih banyak makanan yang halal daripada makanan yang haram. Ambil yang banyak itu, ambil yang baik itu. Jangan malah cari-cari yang haram ya nak ya. Baik, terima kasih semuanya. Kita tutup pertemuan kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Guru.